Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Opan Lamara. Selamat sore, Bung Opan. Apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah sehat Bung. Apa kabar? Sehat ya? Baik, baik. Bung Ya, Opan, kalau kita ya, melihat, saya ingin mulai ini dari latar belakang ketika PSSI mencopot Shin Tae-yong. Tanggapan Anda seperti apa? ya. Sebelumnya pertama, bagaimanapun kita harus mengucapkan terima kasih kepada Sinteyong. Bagaimanapun dalam 4 tahun ini Sinteyong telah meletakkan fondasi, khususnya di timnas kita. Mental bertanding kita semakin membaik, spirit atau semangat bermain kita semakin baik, fisik, stamina, daya juang juga semakin membaik. Satu-satunya yang menjadi debatable di sini adalah program kepelatihan dan juga eh, taktik dan strategi ataupun kepiawaian Sinteyong dalam membaca keberadaan materi pemain kita. Nah, yang kedua, kita juga harus memberikan apresiasi kepada PSSI dalam hal ini Ketua Umum yang berani mengambil langkah yang ya tergolong ekstrim ini menghadapi pro dan kontra yang luar biasa. Kenapa saya menyebut sebagai ini sebuah langkah yang sangat berani? Karena tentu PSSI ataupun Ketua Umum sangat menyadari konsekuensi dari keputusan mereka ini. Akan ada 2 output jika atau ada 2 konsekuensi yang akan dihasilkan jika dikaitkan dengan proyek jangka pendek PSSI, yakni ingin meloloskan tim ini ke Piala Dunia 2026. 2 output nanti yang ditunggu-tunggu adalah apakah perubahan atau penggantian Sinteyong ini akan membuahkan hasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia atau justru sebaliknya membuat kita gagal. Nah, oleh karena itu, apapun sebagai seorang pemimpin di federasi, sebagai seorang sosok yang sudah sangat kenyang asam garam persepak bolaan dunia, pernah menjadi owner dari Inter Milan, kemudian memiliki konektivitas yang sangat baik di level tertinggi sepak bola dan di FIFA, maka saya kok yakin bahwa keputusan yang ditempuh oleh Ketua Umum ini bukan keputusan yang gegabah, ya. Bukan keputusan yang ujuk-ujuk hanya karena berdasarkan 1-2 hal, kemudian ini diputuskan. Ketua Umum tentu melihat sebagai sebuah upaya untuk melengkapi ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar untuk bisa menunaikan, untuk bisa mewujudkan mimpi bangsa ini, mimpi tertinggi pencinta sepak bola Indonesia, melihat timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Oleh karena itu sekali lagi, ya Sinteyong punya era sendiri, 4 tahun lebih bersama Indonesia. Rupanya bagi PSSI, bagi Ketua Umum itu sudah cukup. Kemudian saatnya PSSI, Ketua Umum untuk mengambil langkah yang lebih berani, mengganti Sinteyong, kemudian ingin melihat agar timnas Indonesia bisa bermain pada level yang jauh lebih tinggi lagi, bisa lebih kompetitif, dan syukur-syukur jika ini bisa meloloskan Indonesia untuk yang pertama kalinya, sekali lagi untuk yang pertama kalinya ke putaran final Piala Dunia di 2026 nanti. Oke, Bung Opan, yang Ya, menarik adalah nama-nama yang digadang-gadang akan menggantikan Shin Tae-yong begitu ya. Nama-nama ya, seperti Patrick Kluivert, kemudian Louis van Gaal, yang ya, semuanya berasal dari Belanda. Apakah ya. penerapan permainan total football ini yang akan diadopsi yang menjadi rencana jangka panjang PSSI pada timnas? Ya, begini. Satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa dari 11 starting 11 atau 11 pemain pertama yang senantiasa menghiasi timnas Indonesia dalam 1 tahun belakang ini, terutama di level senior, di mana 7 sampai 9 diantaranya adalah pemain diaspora. Berasal dari mana? Mereka berasal dari Belanda. Pemain keturunan Indonesia yang berasal dari Belanda. Secara logika, maka kita tentu bisa mengungkapkannya seperti ini, bahwa pelatih terbaik yang bisa lebih memahami pemain-pemain yang berasal dari Belanda ini adalah seyogianya pemain asal Belanda. Itu tentu menjadi salah satu alasan utama kenapa PSSI akhirnya mencari calon pengganti Sinteyong dengan lebih memfokuskan diri pada pencarian pelatih dari Belanda. Apalagi kalau kita berbicara tentang sepak bola dari sudut pandang apapun, maka salah satu kiblat sepak bola di dunia, terutama di Eropa, adalah Belanda. Oleh karena itu, tidak salah jika Ketua Umum atau PSSI yang sudah mulai tersebar sejak beberapa hari belakangan ini adalah betul yang akan direkrut oleh PSSI untuk bisa menggantikan Sinteyong. Kalau bisa sih ya melebihi Patrick Kluivert lah. Patrick Kluivert sebagai pemain
ada catatan tersendiri yang juga dimiliki oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih. Mungkin dari sisi prestasi tidak ada yang terlalu menonjol ya. Dia hanya pernah melatih timnas Curaçao misalnya. Tapi mudah-mudahan Luis van Gaal bisa menjadi pendamping Kluivert sebagai technical director. Maka semakin komplit lah. Iya, semakin komplit dan itu menjadi harapan kita bersama ya. Ada duet pelatih asal Belanda yang akan melatih timnas Indonesia. Kita nantikan bersama kejutannya seperti apa. Terima kasih Bung Opan Lamaran sudah bergabung sama kami di Aja Sore. Terima kasih. Selamat sore, sehat selalu Bung Opan. Selamat sore, sehat selalu. Pemirsa, jurnalis olahraga asal Italia Fabrizio Romano melalui unggahan di media sosial mengungkap Patrick Kluivert menjadi pengganti Shin Tae-yong untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Unggahannya menuai berbagai respon dari masyarakat Indonesia. Jurnalis sepak bola yang menjadi sumber terpercaya dalam berita transfer sepak bola internasional, Fabrizio Romano membocorkan bahwa Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia pengganti STY. Romano mengungkapkan Kluivert dikontrak 2 tahun dan akan dikenalkan pada 12 Januari dengan target lolos ke Piala Dunia. Unggahannya menuai berbagai respon masyarakat Indonesia. Banyak yang memberikan harapan untuk kemajuan timnas Indonesia ke depan. Tak sedikit juga yang meragukan kiprah timnas di bawah kepelatihan Kluivert. Pasalnya, selama berkarir sebagai pelatih, pria berusia 48 tahun tersebut belum memiliki prestasi yang memukau. Selain itu, santer pemberitaan bahwa masa lalu kelam sang pelatih yang ditengarai memiliki utang judi sebesar 16 miliar. Tak hanya masyarakat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga merespon pemberhentian pelatih timnas Shin Tae-yong oleh PSSI. Jokowi menyebut PSSI pasti sudah memiliki evaluasi soal pemberhentian coach Shin Tae-yong. Yang pertama, Coach Shin Tae-yong kan sudah 4 tahun. Kemudian ada keputusan dari PSSI yang itu saya kira juga sudah melalui pertimbangan yang matang, mungkin sudah dievaluasi setiap tahunnya. Saya kira yang paling penting pelatih berikutnya bisa lebih baik dari Coach Shin.